Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Insya Allah SMK kita pada hari ini agak sedikit beda karena Ustadz Lukman Hakim berhalangan sebab beliau harus mengisi seminar Ustadz Miskin di Ketapang. Oleh karena itu kami diamanahkan untuk mencoba untuk mendiskusikan beberapa tema pada hari ini secara bergantian. Untuk sesi pertama saya ingin mempersilahkan Ustadz Mauli Chandra sebelum nanti akan dilanjutkan di sesi kedua. Jadi kita akan bagi dua sesi sekitar setengah jam Ustadz ataupun bisa jadi kolom-kolom sejam-sejaman gitu. Jadi sebelum saya ke Ustadz Mauli, saya kenalkan beliau dulu. Jadi Ustadz Mauli Chandra ini gelarnya LLB MCL. Jadi beliau seorang master di bidang syariah, S1 6 tahun di Modern Darussalam Gontor, terus lanjut S1 di Universitas Islamabad Pakistan, kemudian lanjut S2 di International Islamic University of Malaysia di bidang hukum syariah. Jadi beliau ini seorang pemuda baru datang beberapa bulan dan insya Allah sudah mengabdikan diri, mengangkat diri untuk mengabdi di Bunzalan. Saat ini jadi kami bersama-sama mengembangkan program bahasa Arab di kampus di Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Islam. Jadi beliau salah satu koordinatornya untuk pengembangan bahasa itu, dan alhamdulillah itu suatu karunia bagi kita sebab inti daripada suatu umat itu harus ada orang berilmu gitu ya. Jadi kalau kita biasa dengar tanda-tanda kiamat itu adalah dicabutnya ilmu. Jadi orang-orang awam seperti kita itu butuh orang-orang berilmu untuk bisa mempelajari agama secara yang benar, gitu ya. Sebab kalau kita hanya mengandalkan tafsir kita tanpa pernah mempelajari ilmu syariat, kita bisa sesat, kayak gitu ya. Jadi kita butuh orang berilmu yang mengerti bagaimana menelusuri nas-nas Arab atau dalil-dalil syariat agar kita bisa lebih memahami Islam, agar kita bisa mendapatkan saripatinya Islam dan benar. Jadi syarat diterimanya amal itu yang pertama ikhlas niatnya ikhlas, dan yang kedua caranya benar. Ikhlas niat tidak cukup, tapi juga caranya benar, harus sesuai dengan ilmu dan tuntunannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa untuk belajar ilmu itu, maka kita butuh seorang guru. Kita nggak bisa belajar sendiri, dan kalau kita bersama kita Ustadz Mauli Chandra LLB Homs MCL, saya sebut panjang gelarnya. Sudah dulu tahu dalam bahasa gelarnya. Ini untuk ini aja, kita akan kenalan sama beliau dan mengapresiasi ilmu beliau. Dia akan mengisi di sesi pertama Kitab Ihya Ulumuddin dalam tanpa shuttle ya. Jadi beliau akan mengkaji langsung Kitab Ihya Ulumuddin langsung dalam bentuk aslinya, referensi primernya, bukan terjemahan. Beliau ini Ustadz kanan. Ustadz kanan itu yang baca kitab itu dari kanan gitu ya, bukan Ustadz kiri. Kalau Ustadz kiri itu hanya baca terjemahan, ya gitu ya. Tapi kalau beliau ini Ustadz kanan gitu ya, bacanya langsung dari sakal Arab gitu ya. Biasanya sosok-sosok seperti beliau ini adalah menantu idaman, benar nggak Bu? Ya gitu ya. Jadi teman Ustadz mungkin salah satu lagi ya, bagian awal Bapak Jazali Gasa Astamin. Jadi beliau ini pakar bahasa Arab, kita bisa ngomong sama beliau pakai bahasa Arab ya. Maka bersama yang baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesekian kalinya bertatap muka dalam majelis ilmu sebuah ulama yang berberkahan. Ya. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Ustadz Lukman yang berkenan untuk berbagi ilmu. Kita bukan kita belajar bersama-sama mengenai
salah satu atau beberapa hal yang tertulis dalam kitab Imam Ghazali. Ya, ini bukan Ihya Ulumuddin, tapi kumpulan buku-buku beliau. Yang banyak buku beliau yang kumpulan mungkin 50 halaman, 70 halaman, itu dijadikan satu jadi rasail, kumpulan tulisan Imam Ghazali. Kalau pembahasan Ihya Ulumuddin itu kitabnya banyak tebal dan kitab yang paling terkemuka dari yang ditulis oleh Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, jika ada yang bisa memperkirakan berapa lama dia akan tinggal di dunia? Ada? Ada tidak? Tidak ada ya? Berapa lama kita tidak tahu kan? Maka buku alam tulis sekedar berapa lama di country atau sekedar berapa lama kamu akan tinggal di dunia. Sekedarnya saja ya, karena kita nggak akan tahu. Kematian itu nggak ada datang. Hal yang paling dekat itu kematian. Saat ini, detik ini bisa ya. Jadi kematian itu nggak akan kemana, pasti akan datang. Justru kita janganlah lari ya, kita janganlah lari. Ini berkaitan dengan beberapa surah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya mengikuti pola Ustaz Lukman juga ya. Pada surah Al-Ankabut, Al-Ankabut itu 29 57 ayat 29. Surah 29 ayat 57. Kemudian surah ke-21 ayat 35. Dan surah ketiga ayat 185. Ini berkaitan tentang apa? Tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak bawa Quran ya. Coba buka yang pertama 100 ayat ketiga Ali Imran 185. Coba buka 185. Sudah? Ya, oke, kira-kira bisa baca apa? Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berdaya. itu pada surah Ali Imran ayat 185. Nah, nanti kita pada surah Al-Ankabut 57. Buka Al-Ankabut ayat 57. Ya. Surah ke-29 ayat ke-57. Surah ke-29 ayat 57. Ada? Oke, bisa dibacakan Pak? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kemudian pada surah Al-Anbiya ayat 35. Surah 31 ayat 35 Al-Anbiya. Ibu-ibu, apa yang sudah dapat? Bisa dibacakan nanti siapa? Bisa sudah dapat Al-Anbiya ayat. Oke, silakan ya.
ketika kita membahas ini, 3 surah ini masing-masing bermula dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Ya. Kemudian ya, ada kaitannya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa mati itu segala sesuatu yang hidup akan mati, terus bekal kita apa? Bekal kita apa? Itu harus dipertanyakan pada diri sendiri. Ya. Itu harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Karena apa? Dalam bukunya Imam Ghazali berjudul Wahai Anakku, itu beliau mengutip kisah. Ya, ada 2 orang syekh ya, bertanya kepada kawannya masing-masing. Ya, wahai fulan, kamu sudah berkawan atau berteman bersahabat denganku sekian lama. Apa yang kamu dapatkan dariku? Manfaat persahabatan itu ya. Apa jawabannya? Ada 8 hal. Yang pertama, ya, setiap orang mempunyai atau memiliki hati ya. Hati itu pasti condong kepada yang indah-indah, betul tidak? Betul ya? Ada bangunan yang indah, kira-kira suka tidak? Suka tidak? Oke. Ada suami yang handsome, ibu suka tidak? Handsome ini relatif ya, relatif, bukan artis itu handsome, artis handsome bukan. Handsome ini kecantikan itu bisa wajah, bisa dengan akhlak, bisa dengan hati. Ya, makanya kita lihat istrinya cantik, suaminya biasa saja. Tapi bukan biasa soal wajah, ada nilai kecantikan atau gantengan yang keluar dari hati. Atau kalau bapak abang suka wanita yang cantik ya, karena semua wanita itu cantik, semua laki-laki itu handsome. Kalau nggak handsome, nggak akan ini pasti ada pasangannya, ya. Pasti kita ada sesuatu yang kita cintai, betul tidak? Betul ya. Sekarang, ketika ada kematian, orang yang kita cintai mau nggak ikut kita ke kubur, ke dalam kubur? Mau tidak? Ada yang mau kira-kira? Nah, coba. Ada tidak? Pertanyaan saya, kira-kira apa yang mengikuti kita, yang harus kita cintai, yang akan selalu mengikuti kita? Kira apa? Nah, al-amal as-salihah. Al-amal as-salihah. Sekarang coba buka pada surah Al-Jum'ah ayat 62, surah ke-62 ayat ke-6 dan ke-8. Ya. Surah ke-62 ayat 6 dan ayat 8. Sudah? Kira-kira menarik isinya apa, Pak? Bisa dibacakan, Pak? Wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamu dapat kasih Allah bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu. Jika kamu orang yang benar, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kemudian pada surah 63 ayatnya 10. Coba buka. Ini surah Al-Munafiqun. Ya.
Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Enggak? Oke, ibu-ibu kira-kira ada yang bisa baca terjemahannya? Oke, siapa bu? Al-Munafiqun. Oke, silakan baca. Infak. Saleh, termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian pada surah Al-Mulk 67, surah ke-67 ayat kedua. Enggak, sampai bacakan? Masuk? Bapak? Surah ke-67 ayat kedua. Siapa yang sudah dapat? Sudah bang? Yang menciptakan langit dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan yang lebih kasar? Oke. Ini 3 atau 4 ayat. 3 surah. Cuma Al-Munafiqun Al-Mulk berkaitan, ada kaitannya antara kematian dan amal soleh. Kematian dan amal soleh. Ya. Sebelumnya kita pada 3 ayat ini kita membahas tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sudah tahu kita pasti akan mati. Terus apa bekalnya? Bekalnya apa? Maka di sini diterangkan, yaitu harus ada amal soleh. Amal soleh ini lebar definisinya, banyak. Senyum saja sudah sebagai sedekah. Ya, kita bertemu dengan orang yang kita cintai, orang yang kita benci, orang yang tidak kita kenal, senyum tepi jalan. Ketika sedang berjalan kemana kita senyum, itu sudah sedekah. Sedekah bukan hanya soal materi ya, duit. Ya, dengan senyuman kita bisa bersedekah. Ya, itu merupakan salah satu bentuk amal soleh. Ya, ini pada 3 ayat diterangkan bahwa setiap apa yang kita lakukan maka kita akan mendapatkan ganjarannya. Ya, sekarang kita coba pikirkan dari bangun subuh, dari tadi subuh ya sampai sekarang. Saya kasih waktu 2 menit mungkin. Kita renungkan, ada tidak perbuatan maksiat? Maksiat itu luas pengertiannya, baik mata, mulut, tangan, untuk sikap kita. Ada tidak yang menyinggung perasaan kita, perasaan orang lain? Ada tidak? Coba renungkan. Saya kasih waktu 1 menit. Dari subuh ya sampai sekarang, ada tidak? Kira-kira ada enggak? Ada tidak? Itu ada tidak? Pasti ada ya. Termasuk saya juga. Mungkin perkataan saya, ya, sikap saya ada. Ya. Hati kita. Hati ini kalau kita bisa ngerai mata. Ya, kanan kiri kan semua maksiat rata-rata sekarang ini. Yang saya pengalaman ketika saya di Pakistan itu, Pakistan rata-rata kan tertutup hubungan antara perempuan dan laki-laki itu ada strict atau misalnya terbatas lah. 4 tahun di sana saya pulang. Ada kawan pulang gitu ya, pulang ke Indonesia. Ketika di sana kan biasa, kita sudah pandangan itu
nggak nampak lah, yang orang-orang tidak nampak, alhamdulillah. Ketika pulang transit di Malaysia, pandangan ke depan itu maksiat, ke kanan maksiat, ke kiri juga maksiat, apalagi ke bawah semuanya masih maksiat. Terus gimana caranya? Kan itu sebagai kita harus minimal ya. Bingung. Di mana-mana ada masih maksiat. Karena apa? Kan sekarang lagi trennya wanita itu pakai celana pendek. Itu kan awal. Orang kan masih maksiat kalau kita mandang. Ya, bingung. Kalau nunggu ke bawah terus takut ketabrak. Ya, itu bagaimana? Makanya di sini harus ada penguatan hati. Harus ada penguatan hati. Hati itu harus dijaga. Dijaga dengan apa? Kesadaran akan pikiran kita. Karena hati itu selalu berubah. Maka disebut dalam bahasanya qalbun. Qalbun artinya benda yang selalu berubah. Dia terkolak. Maka disebut ikhlas. Ikhlas itu perubahan ke bumi, berubah. Makanya ada disebut qalbun karena dia selalu berubah. Maka harus ada kesadaran untuk mengkontrol hati tadi. Ya, ikhlas bisa dimengerti ya, berkaitan dengan kematian itu harus mempunyai bekalnya, yaitu amal soleh. Amal soleh itu luas. Ya, makanya ada nasihat kalau ingin memperbaiki amalan kita, coba kita praktekkan dari subuh, salat fardu lainnya, dari subuh ke subuh kita salat zuhur, kita hisab diri kita, ada tidak perlakuan atau masih yang kita kerjakan dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya ke subuh. Yang subuh tahajud yang wilayah. Muhasabah, kita hisab diri kita ada tidak? Dan insya Allah kalau kita selalu menghisab diri kita, kita akan berubah. Kita akan berubah. Semakin lama kita mempraktekkan ini, kita juga akan selalu berubah. Dan kira saya juga lagi mempraktekkan, berusaha untuk mempraktekkan, kita sama-sama untuk mempraktekkan hal ini. Kita subuh, kita praktekkan ada tidak perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Kita hisab ketika habis sholat zuhur, kita beristighfar. Kemudian dari zuhur ke asar, ada kesempatan kita untuk evaluasi. Kalau kerja aja ada evaluasinya tiap minggu ya. Ini kehidupan kita juga harus ada evaluasinya. Ya. Kalau ini kita kerjakan, insya Allah untuk kita akan terkontrol perkataan kita, karena semua ini amanah. Semua ini amanah. Mata itu amanah. Amanah itu apa? Untuk melihat yang baik-baik. Telinga amanah untuk mendengar yang baik-baik. Lisan itu juga amanah untuk mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Ya, biasanya kita lupa. Kita tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Baik dan buruk itu menurut syariat, menurut hukum yang tertera dalam Alkitab, Quran maupun hadis sunnah, bukan menurut kita. Makanya harus ada pembelajaran mengenai hukum syariat. Ini sebagai bekal. Nah, ini yang pertama. Yang pertama dari 8 manfaat yang diberikan oleh sahabat tadi, ketika dia bertanya kepada sahabat manfaat apa yang kamu dapat, dia mengatakan setiap orang itu mempunyai hal yang dicintainya atau seseorang yang mencintainya, tetapi hal yang dicintai ini tidak ada yang mengikutinya sampai ke kubur, sampai ke dalam kubur, kecuali satu, yaitu amal soleh.
Hadir juga bersama kita di sini mahasiswanya Ustaz Nabi Chandra. Mana? Angkat-angkatnya berapa orang? Jadi ini mahasiswi ada mahasiswa? Ada ya. Jadi ini mahasiswa STAI IAIN. Jadi Ustaz Nabi Chandra ini adalah seorang pensyarah bahasa Malaysia, pensyarah bahasa Indonesia, dosen di IAIN di Fakultas Ekonomi juga. Jadi bagi kakak-kakak yang belum berkenalan sama beliau tadi, saya jelaskan kembali beliau menghabiskan sekitar 10 tahun untuk pengembaraan menuntut ilmu di luar negeri. Baru pulang sekitar 6 bulan saja. Sekitar 6 bulan beliau di sini. Beliau orang Sabel, orang Padang aslinya. Padang merantau ke Jakarta orang tuanya. Sekarang terus merantau ke Balai Karangan. Jadi beliau ini produk Kalimantan Barat sebenarnya. Jadi menghabiskan 6 tahun di Bogor. Kemudian nggak pernah balik-balik, baru balik sekarang lagi ya. Setelah belajar di Islamabad Pakistan, belajar di Malaysia, jadi nanti di akhir sesi mungkin saya akan melanjutkan sedikit, ada tema titipan. Kita akan membuka sesi tanya jawab karena beliau punya kepakaran di bidang syariah. Jadi kalau punya pertanyaan dan masih belum banyak sekali terjawab, kita akan buka di sesi yang ketiga nanti ya. Jadi ada tema titipan dari SMK yang harus coba saya tunaikan. Jadi Bapak Umum, kita akan tadabburi beberapa surah di dalam Al-Quran sebelum kita melanjutkan diskusi dengan Ustaz Nabi Chandra. Jadi Bapak Umum, saya langsung melanjutkan pembahasan Ustaz Nabi Chandra tentang kehidupan ini. Jadi Bapak, jalan kehidupan ini panjang sekali. Jadi Al-Alama Nasiruddin Al-Albani mengatakan jalan kehidupan kita ini panjang sekali. Jalan kebaikan itu panjang sekali, dan kita tidak diwajibkan untuk menempuh seluruhnya, menyelesaikannya. Jadi tidak ada kewajiban bagi kita untuk melengkapi perjalanan untuk menuju kebaikan ini. Apa yang diwajibkan oleh orang muslim? Kita hanya diwajibkan untuk mati di atas jalan kebaikan. Jadi kita tidak perlu sampai di jalan kebaikan ini, kita hanya perlu memastikan diri agar kita mati di jalan kebaikan. Oleh karena itu, selama 17 kali dalam sehari, kita sering mendoakan diri kita di dalam sholat-sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, an'amta 'alaihim, ghairil, bukan jalan makhluk yang engkau berkahi, waladdallin, dan sesat dan engkau sesatkan. Gitu. Apakah karena Al-Allamah Abdul Karim Zaidan, seorang ulama tafsir, mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah jawaban dari doa kita, ya, di surah Al-Fatihah itu. Jadi Al-Quran ini bertiga isinya adalah kisah-kisah atau sejarah-sejarah. Kisah-kisah siapa? Sejarah-sejarah siapa? Sejarah-sejarah orang-orang an'amta 'alaihim, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kisah, ada dua sisi yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi hanya sepertiga dari Al-Quran itu isinya hanya hukum-hukum, tapi 2/3 isinya adalah kisah-kisah atau sejarah-sejarah. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sejarah-sejarah ini kepada kita? Jadi Abdul Karim Zaidan mengomentari bahwasanya kisah-kisah ini atau sejarah-sejarah ini adalah jawaban dari doa kita agar kita mengetahui dua sisi baik dan sisi buruk. Sisi baik ada nama-nama siapa? Dari nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan seterusnya sampai Muhammad SAW. Ada nama Luqmanul Hakim, kan? Ada surah Luqman, ada banyak nama-nama orang soleh dalam ayat ini. Ada nama Maryam, ada nama siapa lagi? Siapa lagi? Asia dan sebagainya. Ini ada banyak sekali nama-nama orang soleh yang harus kita teladani. Jalan itu perlu kita ketahui. Tapi ada juga nama-nama sisi jahat, sisi gelap. Ya, kalau bahasanya Star Wars itu dark side, gitu ya. Lirsot apa? Sidlock, gitu ya. Jadi kalau apakah yang biasa nonton Star Wars, ada yang nonton Star Wars ya. Star Wars itu ada dua satu jadi, ada juga Sidlock. Ini dua sisi baik dan sisi jahat yang sering berlawanan. Maka kemarin ada yang bikin heboh, ada khutbah di Inggris kalau seorang ulama itu pakai pendekatan Star Wars gitu ya. Maka harus jadi trending topik karena
Abu Ubaidah bin Sahih dan seterusnya. Ada banyak sekali nama orang jahat. Kenapa kita perlu membaca kisah-kisah ini? Biar menjadi ilham bagi kita, inspirasi bagi kita, agar kita bisa mengenali jalan yang baik itu seperti apa. Jadi maka Allah sekali lagi saya ulangi adalah jalan yang kita titik itu kita tidak perlu sampai, tapi yang perlu kita pastikan adalah mati di dalam jalan kebaikan, jalan kebenaran. Takdir kita, kisah kita ini sudah tertulis semuanya, sudah ada ketentuannya. Kita perlu memastikan semoga kita diwafatkan dalam keadaan soleh. Jadi kalau kita lihat doa soleh, waja'alna minas solihin, maka jadikanlah kami bagian daripada orang-orang yang soleh. Apakah karena Allah? Saya ingin mengajarkan tadabbur sebuah surah. Jadi jalan yang lurus itu, ihdinas siratal mustaqim, itu bukan jalan yang tidak ada masalah di Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan, jangan disangka siratal mustaqim itu adalah jalan yang tidak ada godaannya. Justru apa kata Allah? Ayat salul insan an yatruka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Apakah kita dibiarkan saja hanya mengaku iman tanpa ada ujian? Maka di surah Al-Baqarah ada ayat terkenal apa yang bacanya? Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzi idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah karena Allah? Ayat ini dimulai dengan kata wow. Wow itu dalam Al-Quran ada wow indah, bisa ada juga bisa ada wow bermakna panggilan, ada wow kosam bisa bermakna sebagai sumpah, ada wow atof, wow yang bermakna dan atau kata sama. Kalau di ayat yang biasa kita baca, seringkali ayat ini terjemahkan sebagai wala nabluwannakum dan kami akan mencoba kalian. Apakah kata Allah? Menurut ulama tafsir ini menggunakan wazan yaf'alanna saja. Wazan yaf'alanna wala nabluwannakum, artinya kalau waw ketemu yaf'alanna itu artinya waw kasar, artinya waw yang bermakna sumpah atau pasti. Wala nabluwannakum artinya apa? Dan pasti kami akan mencoba kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi ini, kata ini? Artinya apa? Enggak ada kemungkinan kita akan dicoba. Pasti akan dicoba. Wala nabluwannakum dan kami pasti akan mencoba kalian. Desainnya dengan sesuatu minal khaufi, dengan ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsin minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus dan kekurangan orang, hilangnya nyawa dan sebagainya. Wasamarat dan hilangnya kebutuhan. Ulama menafsirkan wasamarat itu juga artinya tidak sesuainya estimasi kita, perkiraan kita terhadap sesuatu yang kita tanam ternyata tidak sesuai dengan apa yang tumbuh. Jadi wasamarat maknanya adalah tidak sesuainya perkiraan kita terhadap sesuatu yang kita tanam dengan hasil yang didapatkan. Artinya apa? Kecil. Bisa jadi apa yang kita hitung, misalnya kita punya bisnis, punya urusan seperti ini, kita ada estimasi kita akan dapat sekian, kita akan dapat harta dari sini, ternyata tidak dapat. Jadi itu bisa menjadi ujian. Wasamarat wa basyiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Apakah kata Allah kesabaran ini ada apa? Salah satu sifat yang ditakjubi atau dikagumi oleh para malaikat. Apakah Allah ada malaikat yang ditugaskan untuk bertasbih saja dari pertama penciptaan dunia sampai kiamat? Ada malaikat yang ditugaskan untuk bertahmid, ada yang ditugaskan untuk bersujud. Kesabaran ini juga lah yang membuat para bidadari menjumpai para wanita. Apa bedanya muslimah di dunia dengan bidadari di surga? Amal kesabaran ini, ya. Maka banyak sekali keutamaan. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah mencintai. Innallaha yuhibbu sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bahkan di surga nanti saya lupa ayatnya, intinya salamun alaikum sabarta. Saya lupa ayatnya, intinya
keselamatan bagimu, salam bagimu atas kesabaran yang kau telah tunaikan. Apakah karena Allah yang membedakan kita manusia biasa dengan malaikat adalah unsur inti yang bernama apa? Kesabaran. Jadi amal kesabaran inilah yang banyak digabungi oleh penduduk langit dari manusia. Jadi dia yang membuat para bidadari cemburu kepada wanita-wanita yang hidup di bumi. Sehingga nanti ketika bapak-bapaknya sudah masuk surga dan disuguhi oleh bidadari, bisa jadi kemudian bidadari tidak ada bapaknya dibanding wanita-wanita mukminah yang selalu menegakkan kesabaran di dunia. Ya insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga ya. Oke, karena Allah ada satu kisah. Jadi ada satu manusia yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Siapa manusia yang paling banyak disebut dalam Al-Quran? Siapa? Musa alaihissalam. Apakah karena Allah kisah ini saya mengajak kawan-kawan Allah untuk membuka surah Al-Qasas dari ayat ke-20 yang menceritakan tentang wala konteks ayat wala dan wala pun bisa ini binal khawfi wal ju'i. Singkat kata, di mana kisahnya Musa memukul mati seorang dari bangsa Kipti. Kipti ini orang Mesir asli, sekarang masih hidup. Jadi orang-orang Kipti ini sekarang memeluk agama Kristen ya, Kristen Koptik namanya ya. Maka Rasulullah pernah menikah seorang gadis namanya Maria Al-Kiptiyah. Maria berasal dari Kipti, seorang Kristen Koptik, kayak gitu ya. Jadi Allah dia memukul mati orang Kipti ini, kemudian ditunduknya, lalu kemudian dia dikejar-kejar oleh siapa? Pasukan Fir'aun. Dia lari menuju ke utara, anak muda di dalam ketakutan yang sangat besar. Dia lari menuju utara ke sebuah negeri yang disebut negeri Madian. Saya ingin mengajak kepada Allah untuk melihat surahnya. Elok sekali Allah Subhanahu menampilkan kisah ini Al-Qasas yang artinya di surah Al-Qasas surah ke-28 saja. Surah Al-Qasas surah ke-28. Allah Subhanahu menampilkan sebuah kisah yang sangat menarik. Al-Qasas ini artinya kisah-kisah, ya, cerita-cerita dalam Al-Quran ini bukan asatirul awwalin, bukan dongeng-dongeng saja, tapi adalah sebuah kisah yang wajib kita ambil pelajaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi? Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Dan telah kami hamparkan banyak sekali model kisah di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi manusia suka sekali mempertentangkannya. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Jadi Allah, saya ingin mengajak kakak nanti sampai di rumah silakan dibaca ulang untuk mentadabburi surah ini. Kisah ini sangat indah sekali. Kita mulai saja langsung loncat ke surah ke-20. Nomor 21. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Khaifan yataraqqab dalam keadaan takut dan khawatir. Dua kali ayat kata ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaifan yataraqqab. Dua kali ayat ini diulang untuk menegaskan bahwasanya Nabi Musa, seorang pemuda bernama Musa, ketika dia belum dijadikan seorang nabi dalam cerita ini, dia itu dicekam oleh perasaan takut. Wala nabluwannakum bisaibin minal khauf, dari ketakutan. Khaifan yataraqqab. Ketika dia berjalan menuju jauh ke timur sampai ke sebuah negeri bernama Madian. Wala nabluwannakum bisaibin minal khauf. Kami akan mencoba kalian dengan sesuatu yang bernama khabar walju dan kelaparan. Perjalanan jauh menuju Madian dalam keadaan lapar. Madian itu namanya Madianul Soleh. Madian tempatnya kaum Soleh saja. Itu di Saudi saja. Di Arab Saudi dari sekarang posisinya. Madianul Soleh ya. Jadi dia sampai ke negeri Madian. Dari Mesir dia berjalan sangat jauh. Sampai di sana, apa yang terjadi di sana penggakar Allah? Dia bertemu dengan siapa? Sumber air di negeri Madian yang dimana ada banyak sekali orang sedang menimba air untuk ternaknya. Dan dia bertemu dengan dua orang wanita. Dia bertemu dengan dua perempuan yang dengan malu-malu menunggu di atas bukit. Dua orang wanita ini di kemudian hari kita kenal sebagai anaknya
saling sikut laki-laki gitu. Di sini kita bisa belajar tentang akhlak seorang muslimah juga, tentang apa? Perempuan. Pelajaran pertama artinya perempuan boleh kerja di luar, ya. Perempuan artinya boleh beraktivitas di luar untuk bekerja. Tapi dalam bekerja itu ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan oleh seorang wanita. Bayangkan, kedua wanita ini ditanya oleh Nabi Musa, ngapain di atas, kenapa nggak turun bergabung di bawah? Mereka tidak ingin berbaur dengan orang-orang di bawah dan membiarkan mereka pergi dulu baru mereka turun. Prinsipnya apa, Bapak? Artinya orang wanita-wanita ini yang terdidik dalam didikan nabawiyah, dalam didikan seorang nabi, itu sangat menjaga yang namanya marwahnya sebagai muslimah dengan tidak ikhtilat. Tahu ikhtilat? Ikhtilat artinya bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu aktivitas, berbaur. Mereka biarkan laki-laki itu pergi baru mereka bisa turun. Nabi Musa kamu melihat dua wanita ini ketika dia datang dan menanyakan kenapa mereka tidak turun. Ada ayatnya di sini. Apa jawab hukumah? Musa bertanya kepada mereka, apa urusan kalian di sini? Perempuan itu berjawab, qala la tasqi hatta yusdirur ri'a wa abuna syai'un kabir. Lihat jawaban wanita ini luar biasa, kan? Artinya apa? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat melindungi ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bahwa kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Wa abuna syai'un kabir. Beberapa ulama komentari jawaban dari wanita ini adalah jawaban wanita yang tegas, tidak halus suaranya, tidak memperlembutkan suaranya, dan tidak menarik dan tidak berusaha menggoda Musa. Jadi Musa ditanya, ngapain kalian di sana gitu? Ya, misalnya ada yang bertanya kepada perempuan itu dengan tegas. Dia tegas, kami mau ambil air dan kami ingin mengambil air dan kami baru mengambil air setelah orang-orang itu pergi, laki-laki itu pergi. Wa qalu abuna syaikhun kabir, dan kami mengatakan, bapak kami orang yang tua, syaikhun kabir, lagi syaikhun yang besar. Maksudnya apa? Bapak kami adalah seorang tertua yang tinggi ilmunya dan lagi besar namanya. Itu semacam nama jawaban seorang perempuan yang tegas. Sederhananya kayak begini ya, mengatakan. Misalnya ada seorang gadis ditanya, Mbak mau ngapain di sini? Kami mau bayar listrik. Tapi bapak kami orang besar loh, gitu. Maksudnya jangan macam-macam sama kami kayak gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa jawaban perempuan ini tegas, ya. Tidak jawabannya tidak menyiratkan sebuah godaan terhadap laki-laki yang berusaha menawarinya bantuan. Maka Musa memberi ternak itu untuk menolong keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Apakah karena Allah Musa lalu membantu orang ini, kemudian dia kembali ke tempat itu lalu berdoa. Wala nabluwannakum bisayyin minal khauf, dan kami akan mencoba engkau bisayyin minal khauf, dari ketakutan. Musa telah diuji dengan ketakutan, dia lari menuju timur sampai ke negeri Madian. Walju, dari kelaparan. Apa doanya di sini yang mengatakan Allah? Di surah Al-Qasas surah 8 ayat 24, Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap yang engkau turunkan sangatlah fakir. Apakah karena Allah? Ini adalah suatu doa. Salah ulama komentari doa Musa ini adalah doa minta makan. Jadi Musa bersandar di sebuah pohon, dia berdoa untuk minta makan. Jadi perhatikan adabnya berdoa. Di sini kita belajar lagi tentang adab Musa dalam berdoa. Musa dicoba dengan ketakutan yang pertama, yang kedua diuji dengan kelaparan. Yang luar biasa dari Musa ini adalah kenapa? Doanya mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Sangat satu. Apakah karena Allah saya menanyakan, kira-kira doanya detail nggak di sini? Detail nggak? Musa minta makanan, minta hilangkan rasa takut, detail nggak? Nggak detail. Di sini kita bisa belajar kaidah dalam berdoa. Artinya apa? Artinya inti doa bukan pada detailnya permintaan. Artinya apa? Kita membangun kemesraan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridho terhadap apa yang Dia kasih ke kita, ya. Jadi apapun yang kasih ke kita ridho. Kenapa? Karena Allah sudah
sekali kelaparan. Ini doa Musa minta makan. Dia tidak detail minta makanan, dan dia tidak detail minta keamanan. Tapi perhatikan di akhir cerita bagaimana Allah menjawab doa ini. Apakah kamu masih mengajak kita mengambil konteks cerita ini ke dalam diri kita? Kalau hari ini ada kita yang diberi kelaparan, rasa takut, banyak hal coba-coba yang kita sebutkan tadi, bisnis gagal, wassamarah tidak sesuai estimasi dengan apa yang kita hasilnya tidak sama dengan apa yang kita estimasi, apa yang kita hitung. Boleh kita amalkan doa ini. Perhatikan apa yang menarik dari Musa kali ini juga. Pertama, Musa dalam keadaan takut, Musa dalam keadaan lapar. Biasanya kalau kita dalam keadaan lapar, biasanya akhlak kita hilang, benar ya? Kita akan lebih cepat emosinya, benar ya? Ini kalau kita lapar ya, benar ya? Biasanya akhlak seseorang itu baru kita nilai kalau kita dalam keadaan lapar, cepat sekali marahnya. Bahkan mungkin kalau kita dalam keadaan ujian sekecil kelaparan itu bisa membuat sesuatu yang bombastis, ya. Mungkin mempengaruhi cara kita membuat keputusan, berpengaruh cara kita menyikapi orang-orang, ya. Benar nggak? Kalau ada orang yang tiba-tiba marah-marah sama kita, sedang kita dalam keadaan kenyang, misalnya lebih tenang kita keadaan kenyang, benar nggak? Tapi kalau lapar, sumbu kita jadi pendek, sumbu kita langsung jadi pendek, ya. Langsung meledak ya, gitu ya, karena kita lapar. Tapi bayangkan akhlak seorang Musa, dia dalam keadaan lapar, takut, tapi masih mau bantu anak dari sini. Akhlaknya kokoh, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Hingga akhirnya dijuluki apa? Qawiyun. Benar nggak? Dijuluki orang Qawiyun. Gelar ini ditampilkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan kepada Musa. Kenapa? Artinya apa? Orang kuat itu bukan orang yang ingin satu orang terus mati. Orang kuat itu bukanlah orang yang mampu berlari dari Mesir kematian. Tapi orang kuat itu adalah orang yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan takut masih sempat memikirkan orang lain. Benar nggak? Masih sempat membantu orang lain. Itu hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian apa? Perhatikan Allah menjawab doa mereka. Jadi dikisahkan di tafsirnya, Musa meminta wanita ini berjalan di belakangnya. Ya, apa? Ketika datang, kola indah rumah. Selalu tadi di surah 24. Setelah dia berdoa, Rabbi inna lima anzalta ilayya, kemudian di ayat 25 Allah menjawab doanya Musa. Coba lihat di ayat 25 dengan sangat ajaib. Musa berkata, Faja'at indahu matamsi ala istihya. Kemudian anak gadis itu datang kepada Musa, inna abdi yad'uka. Sesungguhnya, bayangkan Al-Quran menggunakan kata-kata Faja'at suruh indahumma tamsi ala istihya. Wanita ini datang dengan malu-malu. Artinya apa? Wanita ini datang kepada Musa dengan adab, ya. Istihya, pola seperti berkata, bapakku panggil abang, bang, bapak saya panggil abang, gitu. Mungkin sebenarnya dia bingung. Kemudian apa? Jadi di sini memanggil Musa dipanggil oleh Syuaib. Artinya apa? Bayangkan apa yang dikasih Syuaib ke Musa. Yang pertama apa? Rasa aman. Apa jawabannya? La takhaf najauta minal qaumi zalimin. Pertama Allah langsung menjawab doa Musa. Pertama diberi oleh rasa aman. Yang kedua dikasih apa? Dikasih pekerjaan. Benar ya? Anak gadisnya Syuaib minta kepada bapaknya, jadikanlah dia sebagai orang pekerja kita yang kita gaji, karena dia sesungguhnya orang yang kuat, lagi amin, qawiyul amin. Asal kata qawiyun ini, kuat ini ditampilkan di sini. Kenapa? Karena tadi orang yang kuat adalah orang yang dalam keadaan kekurangan susah dia masih bantu orang. Terus kata-kata amin ini diambil dari kata akhlaknya Musa kepada gadis-gadis ini. Akhlaknya Musa kenapa? Musa minta gadis ini jalan di belakangnya. Jadi ketika dia dipanggil oleh bapaknya, Musa bilang, kalian jalan di belakang, aku jalan di depan. Wanita itu bertanya, kenapa seperti itu? Karena aku dari bangsa Israel dan aku sangat sulit menentukan pandanganku. Jadi kalau engkau berjalan di belakangku, aku akan lebih luasa. Ini suatu adab dan bisa mungkin dipraktekkan sama mereka kalau ketika berjalan dengan bukan mahramnya. Misalnya ada seorang gadis diminta bapaknya panggil si John yang sudah pernah kemarin waktu kecelakaan gitu. Si perempuan datang dengan malu mengatakan, Bang John dipanggil bapak kami gitu ya. Kemudian si wanita jalannya jangan di depannya gitu ya, jangan berboncengan gitu. Tapi biarkan sila-sila itu jalan, perempuan ikuti di belakang. Jadi alatnya seperti dengan Musa. Maka karena
akhlaknya ini, maka dia dikatakan seorang yang amanah, qawiyun amin. Perempuan ini bisa mengambil kesimpulan cepat dari amanahnya Musa dengan hanya peristiwa seperti itu. Dia diberi pekerjaan. Pertama dia diberi rasa aman, yang kedua diberi pekerjaan, yang ketiga dia diberi apa kata Allah? Diberi istri. Subhanallah, langsung dijawab sama Allah. Padahal doanya itu gak detail, dia gak bilang ya Allah kasih saya keamanan, ya Allah kasih saya makan, ya Allah kasih saya istri, ya Allah kasih saya pekerjaan. Gak detail doanya Nabi Musa. Ya, doa Musa apa? Cuma Robbi apa? Robbi inna ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap yang engkau turunkan itu dari kebaikan itu sangatlah fakir, sangat memerlukan. Artinya doanya tidak detail, tapi apa yang dibangun Musa adalah akhlaknya, kemesraannya. Dia mengokohkan akhlaknya untuk membangun kemesraan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu makbul doanya semua. Tadi doanya cuma minta makan. Jadi ulama tafsirkan bahwa tadi itu cuma minta makan. Tapi apa yang Allah jawab? Dikasih makan, dikasih rumah, dikasih istri, dikasih pekerjaan. Bahkan dibina langsung oleh seorang guru spiritual namanya Nabi Shu'aib, yang di kemudian hari nanti Musa menjadi seorang nabi. Apakah karena Allah? Jadi tugas kita adalah dalam menjalani kehidupan ini, kita nggak perlu sampai ke tujuan. Kita perlu memastikan diri kita mati di atas jalan kebenaran. Dan kisah-kisah yang ditampilkan dalam Al-Quran ini, kita bisa belajar banyak tentang orang-orang soleh, bagaimana mereka meniti jalan kebaikan ini. Inilah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita sudah baca doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik